Oke, secara umum kekerasan itu dibagi jadi dua ya. Ada yang tahu? Oh ya udah baca. Yang pertama adalah kekerasan langsung atau direct violence. Yang kedua indirect violence ya, langsung nggak langsung. Kalau misalkan kekerasan dalam bentuk kontak fisik, misalnya mukul, kemudian berujung pada pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, mutilasi gitu kan, itu tergolong langsung apa nggak langsung ya? Itu tergolong kekerasan langsung. Kenapa? Karena kita melakukan tindakan yang ya langsung ke fisik orang. Kalau misalkan yang satu tadi, nah tidak langsung itu biasanya tindakan yang melukai perasaan atau mental orang lain. Jadi dia lebih mungkin verbal atau non verbal seperti tulisan, kemudian ya kata-kata yang menyakitkan lah seperti itu. Itu termasuk kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Misalnya tadi kalau misalkan dari tweet war, kemudian pelecehan, fitnah dan segala macam yang akhirnya membuat orang lain merasa dia tersakiti atau terluka, itu namanya kekerasan tidak langsung. Karena dia secara fisik dia nggak sakit, tapi secara batin, jiwa dan raga, raganya nggak, jiwanya, mentalnya dia kayak gitu. Itu termasuk kekerasan yang nggak langsung atau indirect violence. Jadi fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ya contoh-contohnya misalkan di Twitter atau Facebook perang status, itu masuk kekerasan tidak langsung. Oke, lanjut. Nomor 5, konflik. Nah, kita ngomongin konflik lagi ya. Banyak kan sekarang kasus-kasus kekerasan yang menimpa para pekerja di negara tetangga kita, para TKW. Kita nggak bilang TKW itu semuanya pembantu ya, tapi di konteks ini pembantu termasuk TKW, nggak penting juga. Nomor 5 adalah konflik yang terjadi antara pembantu rumah tangga wanita Indonesia dengan majikannya di Arab Saudi adalah contoh bentuk konflik titik. Nah, kita belajar, kalau tadi kita ngomongin kekerasan, sekarang kita belajar konflik ya. Teman-teman tahu nggak sih artinya konflik itu apa? Definisi konflik nggak sekedar pertikaian atau mungkin pengacauan dari satu orang ke orang lain, kelompok lain, atau mungkin antar individu dengan kelompok gitu. Konflik adalah satu tindakan di mana orang lain ingin melukai secara langsung atau nggak langsung dengan tujuan karena kepentingan yang berbeda atau dasar konflik. Kata kuncinya itu perbedaan kepentingan antara satu orang dengan orang yang lain, kelompok satu dengan kelompok lain, atau individu bahkan dengan kelompok. Perbedaan kepentingan yang ada mengakibatkan konflik karena ada gesekan kepentingan ya. Kita mengenal ada A, konflik antar generasi, B, konflik politik, C, konflik antar agama, D, konflik antar kelas sosial, yang C, konflik individu. Yang mana kira-kira antara pembantu dengan majikan? Pasti secara sekilas sudah pada tahu kan ya, karena mereka berbedaan strata, otomatis sudah tahu jawabannya yang mana. Antar kelas sosial, kenapa? Menurut Om Surjono Sukanto, udah ada yang tahu kan? Om Surjono Sukanto bilang ada 5 jenis konflik ya. Yang pertama adalah konflik pribadi atau individu. Konflik pribadi ini artinya bukan kita marah pada diri kita sendiri atau kita ngambek sama diri kita sendiri. Bukan. Konflik pribadi atau biasa disebut konflik antar individu itu biasanya karena masalah pribadi. Misalnya si A marah sama si B karena si B nggak minjemin rautan. Nggak kurang sophisticated ya contohnya, tapi ya contohnya kayak gitu. A marah sama B karena dia nggak minjemin rautan ke si A. Itu disebut konflik pribadi, artinya itu cuma antara itu aja, mereka yang lainnya nggak terpengaruh gitu. Itu antara satu orang dengan orang yang lain, artinya lingkupnya lebih kecil. Konfliknya lingkupnya antara pribadi satu dengan pribadi lain. Yang kedua, konflik pertentangan rasial. Nah, tadi kita ngomongin ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid, Melayu dan sebagainya. Konflik pertentangan rasial ini biasanya ya karena itu. Pernah dengar sejarahnya di Afrika teman-teman tentang politik apartheid? Nah, itu juga jadi salah satu konflik pertentangan rasial. Bagaimana antara ras yang
kulit hitam dengan ras kulit putih itu ada isu diskriminasi di dalamnya. Itu adalah salah satu contoh konflik pertentangan rasial, di mana akhirnya politik apartheid yang dikeluarkan itu dihapuskan. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Nah, ini tadi yang menjadi jawaban dari konflik antara si pembantu dengan si majikan, ya. Antar kelas sosial ini sebenarnya memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup, katakanlah cukup kontras ya. Bagaimana kelas atas sama kelas bawah jelas memiliki dari kebiasaan dia berbeda, dari kepentingan jelas berbeda, dan dari macam-macamnya mereka memiliki karakteristik yang beda-beda. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Yang keempat, konflik politik. Nah, konflik politik ini kan gencar banget kan, ada di negara kita. Konflik politik terus sampai bosan sama yang namanya politik. Konflik politik itu biasanya juga dikarenakan perebutan kekuasaan, kemudian perebutan kewenangan, misalnya antara kepala daerah X dengan Bupati Y, kayak gitu. Ngomongin bupati, isunya lagi gencar-gencarnya bupati ya sekarang. Yang nomor 5, konflik skala internasional. Teman-teman pasti baca, pasti dengar, pasti lihat. Dari sejak kapan tahu sampai sekarang yang namanya konflik antara Palestina dengan Israel itu belum selesai juga kan. Itu yang disebut salah satu konflik skala internasional, di mana negara-negara lain tuh juga ngerasa ikut kena dampak meskipun itu secara nggak langsung ya. Artinya mereka juga turut memikirkan bagaimana negara Palestina dengan Israel itu kemudian berhenti melakukan perang yang pada akhirnya ya hanya menimbulkan korban dan juga kerugian dari dua negara tersebut. Buang-buang duit kan ngapain ngebom gitu, daripada ngebom ini buat makan-makan ya nggak. Lanjut. Nah, nomor 6 ya berarti kayak kita ke nomor 6 ngomongin konflik lagi gitu. Suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila titik. Nah, kalau konflik dasarnya pada perbedaan kepentingan, kekerasan lebih ekstrim lagi gitu. Konflik yang numpuk, ya pada akhirnya juga bisa berujung pada kekerasan. Nah, kenapa? Itu akan berujung menjadi kekerasan apabila A. Norma sosial dan nilai sosial itu berubah. B. Hilangnya figur yang dihormati masyarakat. Misalkan kepala desa atau mungkin orang yang dituakan, yang kemudian dipercaya menjadi katakanlah wasit atau mungkin mediator. Yang C, ada pihak ketiga yang manas-manasi, istilah kerennya provokator ya. Ada pihak ketiga yang memanas-manasi sehingga konflik tersebut nggak tahu ke arah yang kiri atau yang kanan. Yang D, anggotanya terus bertambah. Ini maksudnya anggota terus bertambah antara yang pihak berkonflik yang satu dengan rivalnya. Semakin banyak massa seperti itu. Yang E, nilai dan norma sosial sama sekali tidak diakui lagi. Kira-kira yang mana ya? Ketika konflik maksudku itu kemudian berujung pada kekerasan, itu karena apa? Bukan karena ya bisa karena ada yang memanas-manasi, kemudian ada yang karena anggotanya terus bertambah, masanya tawur dan segala macam bisa. Tapi esensi apa sih di balik konflik itu? Nah, konflik sebenarnya adalah salah satu proses sosial yang kita kecil kemungkinan kita menghindari. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan selama ini nggak pernah konflik, ayem aja, lempeng aja, statis aja, nggak kan? Pasti ada, entah itu konflik batin, entah itu konflik dengan temen, dengan keluarga, dengan pacar, dengan gebetan atau mantan mungkin. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau kelompok bahkan, yang saling berusaha menyingkirkan atau membuat lawan lainnya tidak berdaya. Jadi ada usaha untuk, bahasa ekstrimnya itu menghancurkan lawan dengan cara misalnya, ya katakanlah menyerang dengan argumentasi atau mungkin justru dengan kontak langsung, ya karena fisik itu tadi. Itu jadi salah satu perkembangan konflik yang lebih parah lagi. Nah, sebab utamanya seperti yang udah saya jelaskan tadi, karena perbedaan kepentingan. Ya, kepentingan yang misalnya A pengennya barengan sama si B pergi ke Sekaten, tapi B-nya pengennya ke Kitvan.
itu kan nggak ketemu karena perbedaan kepentingan, mereka akhirnya nggak ketemu, gontok-gontokan nggak jadi karena konflik cuman gara-gara pengen kesekaten sama kekituan. Selanjutnya, nah ya kalau konflik itu terjadi karena perbedaan kepentingan ya. Konflik itu bagian dari proses interaksi sosial dalam usaha manusia untuk mencapai tujuan. Dalam misalnya teman-teman pengen jadi seseorang yang lebih baik dari hari ini, itu pasti melalui berbagai tahap yang nggak mungkin lurus, nggak mungkin lempeng-lempeng aja, pasti melalui dinamika dan perubahan, ada crash sama orang lain, itu wajar. Perbedaan kepentingan ini sebenarnya satu media pendewasaan buat teman-teman, katakanlah, untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Pendewasaan artinya seseorang itu mengerti atau melihat satu fenomena yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Nah, kalau misalkan aku bilang tadi, konflik itu sebenarnya bukan sesuatu yang selalu negatif, bukan sesuatu yang harus dihindari atau mungkin dimusnahkan dari muka bumi alam raya ini. Tapi terus bilang, Mbak, kenapa sih kalau misalkan konflik itu nggak harus dihapuskan, terus kenapa kita tidak terus-menerus saja berkonflik? Berarti kan kita akan terus dewasa. Aku udah dewasa karena aku setiap hari berkonflik. Enggak gitu juga sih. Jadi di dalam berkonflik kita tetap mempertimbangkan nilai dan norma sosial. Kenapa? Fungsi utama nilai dan norma sosial itu adalah sebagai wasit. Misalnya seperti itu. Alat kontrol atau mungkin semacam pengendali agar suatu masyarakat nggak menyimpang, nggak melebar gitu. Misalkan jalan lurus gitu kan, di sini ada trotoarnya lah. Kalau misalkan nggak ada tata aturan lalu lintasnya ya melebar ke kanan kiri gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Harusnya dalam berkonflik kita tetap memperhatikan nilai dan norma sosial dalam suatu masyarakat yang tentunya beda-beda dari satu masyarakat yang di kota daerah E dengan yang di F gitu. Nilai dan norma sosial berbeda satu sama lain, tergantung dari masyarakatnya sendiri. Nah, ini tadi, tata aturan di dalamnya berguna bagi masyarakat dengan dinamika dan perubahan-perubahannya. Artinya masyarakat kan ya naik turun. Karena ada naik turunnya itu, makanya perlu ada satu alat kontrol, satu pengendali, satu pengawas yang akhirnya menciptakan keseimbangan itu. Meskipun dia naik turun, tapi dia tetap seimbang, ya tidak kemudian misalkan naik turun merugikan yang lain hingga kemudian masyarakat menjadi chaos. Chaos itu artinya wah udah kacau, udah nggak ngerti lah itu bentuknya kayak apa, kayak gitu. Supaya terjadi keseimbangan dan tertib sosial kayak gitu. Jadi kalau misalkan konflik tadi kemudian berujung pada kekerasan, itu berarti ada yang salah dengan nilai dan norma sosialnya. Kalau misalkan hanya sekedar berubah nilai dan norma sosial, itu nggak memberikan pengaruh banyak ke konflik karena pada dasarnya dia tetap ada gitu kan, nilainya meskipun dia berubah, nilai sosial dan norma sosial berubah dari yang tadinya misalkan seperti ini menjadi seperti itu tetap ada. Misalkan berkonflik dan nilai norma tersebut ada, sama sekali tidak kecil kemungkinan untuk kemudian berujung pada kekerasan karena sebenarnya dia tetap ada meskipun berubah, tetap ada nilai norma sosial. Sehingga bagaimana suatu konflik itu kemudian pecah jadi namanya kekerasan, yaitu karena ini udah nggak ada atau bahkan mungkin tidak dianggap lagi. Nah, tadi mungkin di opsi D kalau nggak ya, itu ketika nilai dan norma sosial sudah tidak diakui lagi. Nilai dan norma sosial itu sudah nggak kepake lah, masyarakat sudah tidak mengacuhkan lagi bagaimana fungsi dan nilai sosial dan norma sosial itu berperan dalam kehidupan masyarakat. Jadinya mereka abai, cenderung abai, meskipun ada tapi abai. Itu artinya nilai dan norma sosial udah nggak ada. Karena apa? Ya karena mereka udah nggak nganggep. Meskipun ada, mereka nggak nganggep, nggak kepake. Nah, konflik di situ akhirnya dari meletup duer kekerasan karena udah nggak ada nilai yang mereka anggap gitu, makanya mereka bertindak sesukanya hingga akhirnya konflik ya mungkin kemungkinan besar berujung pada kekerasan, tindakan kekerasan, misalnya merusak fasilitas umum seperti yang teman-teman lihat mungkin misalkan di kota-kota besar ada pengeroyokan terhadap demonstran seperti itu kan juga jadi salah satu contoh bagaimana
konflik antar kelompok ya kalau di situ itu kemudian pecah jadi kekerasan karena bukan tidak dianggap sebenarnya kalau dalam konteks ini, tapi mereka sudah tidak terlalu mengindahkan norma dan nilai sosial yang berlaku kayak gitu. Udah jelas? Jangan tegang ya karena kita ngomongin konflik kekerasan jadi tegang gitu, enggak. Udah jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya.